Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan mengenal sejarah Maha Guru Ulama Nusantara. Beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, mulai dari biografi, silsilah, pendidikan, peranan dan perjuangan sampai wafat. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau adalah seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam Masjidil Haram. Beliau bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Beliau adalah seorang ulama sufi dan sering disebut sebagai penyambung sanad ulama Nusantara. Beliau adalah seorang ulama intelektual yang sangat produktif menulis kitab yang sekarang suka dikaji di kalangan pesantren-pesantren Nusantara. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasyawuf, tafsir, dan hadis. Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara, Desa Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa itu dulu. Sekarang berganti nama dengan Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Ayah beliau, Syekh Nawawi, merupakan seorang ulama lokal di Banten yang bernama Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Jubaidah. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang, dikaruniai 3 orang anak, yaitu Nafisah, Maryam, dan Rubi'ah. Dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, dia adalah putra sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Syahid, Abdullah, Sakilah, dan Syariah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah silsilah Syekh Nawawi Al-Bantani sampai kepada Rasulullah SAW. Syekh Nawawi Al-Bantani bin Syekh Umar Al-Bantani bin Syekh Arabi Al-Bantani bin Syekh Ali Al-Bantani bin Syekh Jamad Al-Bantani bin Syekh Janta Al-Bantani bin Syekh Masbukil Al-Bantani bin Syekh Maskun Al-Bantani bin Syekh Masnun Al-Bantani bin Syekh Maswi Al-Bantani bin Syekh Tajul Arsh Al-Bantani Pangeran Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Sultan Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah Umdatuddin Ajmatkan bin Syed Ali Nurul Alam Ajmatkan bin Syed Jamaluddin Akbar Ajmatkan Al-Husaini atau Syekh Jumadil Kubro bin Syed Ahmad Jalal Syekh Ajmatkan bin Syed Abdullah Ajmatkan bin Syed Abdul Malik Ajmatkan bin Syed Alawi Amir Fakih Hadramaut bin Syed Muhammad Syihab Mirbats Hadramaut bin Syed Ali Kali Kosam bin Syed Alawi At-Tassani bin Syed Muhammad Sohibus Saumiyah bin Syed Alawi Awal
bin Sayyid Al-Imam Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa Naqib Ar-Rumi bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Al-Imam Ali Uradi bin Sayyidina Jafar As-Siddiq bin Sayyidina Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak berusia 5 tahun, beliau Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, beliau Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya yaitu Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, beliau Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, beliau Syekh Nawawi menunaikan haji. Begitu sampai di Mekah, dia segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syaib Ali, Mekah. Dia mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasyawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambas atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja dia dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur.
Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di Jannatul Mu'alla, Mekah. Makam beliau bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar Al-Siddiq. Meski wafat di Jazirah Arab, namun hingga kini setiap tahunnya selalu diadakan haul atau peringatan wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani di tanah air, tepatnya di Pondok Pesantren An-Nawawi, Tanara di Tanara, Serang, asuhan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Haul Syekh Nawawi selalu ramai dihadiri para santri Nusantara bahkan mancanegara.